There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. There goes my heart beating, 'cause you are the reason I'm losing my sleep. Please come back now. There goes my mind racing, and you are the reason that I'm still breathing. I'm hopeless now. I'd climb every mountain and swim every ocean just to be with you and fix what I've broken. Oh, 'cause I need you to see that you are the reason. Tuhan mengizinkan saya menderita, saya harus datang sendiri, saya harus belajar bahasa secara alami, dan ya alami itu semua sakit penyakit semua bersama dengan Tuhan, dan makanya ada kesaksian saya karena Tuhan kirim saya, dan saya buat prinsip dari awal, saya tidak akan buat fundraiser atau minta-minta cari donatur atau apa. Saya bilang ke Tuhan, kalau memang ini benar Tuhan, Engkau akan cukupkan, dan itu yang dia lakukan. Begitu banyak cerita mujizat dari hal kecil sampai hal besar, dari sepatu, baju sampai rumah, Tuhan cukupkan tanpa harus capek minta-minta atau buat fundraiser atau apa. Jadi itu kesaksian yang saya punya karena Tuhan, dia bilang karena Tuhan dipermuliakan dalam orang-orang lemah. Kalau kita hebat, besar, punya pendidikan, punya organisasi, banyak dukungan, banyak donatur, banyak ini, ya pasti Tuhan gak akan dipermuliakan. Tapi Tuhan dipermuliakan kalau dia panggil anak yang 17 tahun, baru tamat SMA, gak tahu apa-apa, tidak tahu bahasa budaya, dan datang ke Indonesia. Itu semua hanya karena Tuhan. Tidak mungkin ini semua terjadi kalau gak ada Tuhan. Tapi omong-omong, orang tua ini pekerjaannya apa? Kalau bapak saya hanya di perusahaan biasa, ada. Jadi bukan pendeta? Bukan, iya. Ibu bukan pendeta juga? Bukan, dia stay at home mom, iya. Tapi bisa mengerti keinginan Amanda untuk melayani, iya, bahkan keluar dari Amerika. Bisa, ya. Mama saya khususnya, dia pernah melewati ada masa sakit penyakit, dan dia punya kesaksian luar biasa, dan dia belajar dari antara semua orang di dunia ini, mama saya yang paling fokus ke surga. Dia hidup untuk harta kekal. Setiap hari hanya membahas harta kekal. Dia nggak peduli dunia ini, hal-hal duniawi. Jadi dia besarkan saya dari kecil. Bagaimana hidup dengan, dia menilai segala sesuatu dengan harta surgawi, bukan harta duniawi. Makanya saya juga sering bilang ke mama, ibu-ibu, jangan merasa hidupmu sia-sia atau kita nggak lakukan apa-apa kalau kita hanya di rumah, hanya masak, ngurusin anak-anak. Justru itu panggilan yang sangat-sangat indah di situ. Di balik setiap kisah yang luar biasa, ada seorang ibu
di balik kisah itu biasanya yang pendoa, yang menjadi contoh bagi anaknya setiap hari. Karena mama menjadi sosok yang nomor satu dalam kehidupan anak-anak. Jadi jangan kita merasa, oh ada orang lain yang hebat. Kadang saya sendiri cemburu sama evangelis-evangelis atau orang hebat, punya organisasi besar. Kenapa saya hanya dipanggil ke Indonesia, hanya ngurusin beberapa anak gitu kan. Tapi ya kita harus ingat panggilan seorang ibu itu indah dan Tuhan bisa bekerja di situ luar biasa. Amanda, kalau dilihat anak umur 17 tahun ya, artinya remaja ya, harusnya kan masih senang-senang, tapi Amanda sudah ada lah itu panggilan. Kemudian memilih Indonesia. Waktu mau datang ke Indonesia, apa yang terbayangkan tentang Indonesia hari itu? Di mata seorang anak umur 17 tahun. Saya pun terkejut karena Tuhan kirim saya ke kota besar. Dari kecil saya punya impian mau di kampung terpencil dan buka panti asuhan dan ada ratusan anak, rame-rame rumah besar. Tapi Tuhan punya rencana lain. Jadi itu yang ada di pikiran saya, yang seperti saya lihat misionaris-misionaris lain, mereka harus hidup susah, mungkin naik perahu, pergi ke pasar, semua hidup di daerah terpencil. Tapi Tuhan buka jalan, kirim saya ke Jakarta. Lama saya bingung bergumul dengan Tuhan, apalagi saya orang desa, saya orang Kansas. Saya nggak cocok di kota besar, saya senang dengan alam, senang berdiam diri. Jadi lama saya bertanya Tuhan, kenapa sih Tuhan kirim saya di Jakarta? Tapi lama-lama Tuhan mulai buka jalan dan saya sadar bahwa sebenarnya panggilan saya itu bukan hanya buka rumah besar, pergi ke tempat terpencil, tapi yang paling dibutuhkan sekarang ya anak-anak butuh suara. Butuh seseorang yang bisa bersuara bagi mereka karena sedikit orang yang bersuara buat mereka. Mereka tidak punya orang yang bisa bersuara bagi mereka. Makanya Tuhan kirim mungkin di ibu kota, di kota besar supaya ada banyak kesempatan seperti ini bisa bahas masalah anak-anak yatim piatu, bisa bersuara bagi mereka dan lebih banyak orang tergerak hati untuk mengadopsi, untuk buka pelayanan buat anak-anak begitu Pak. Jadi Tuhan punya rencana lain daripada ekspektasi saya sendiri begitu Pak. Iya, pertama kali datang ke Indonesia, apa tantangan yang dihadapi oleh Amanda? Semua rindu sama mama yang nomor satu paling sulit. Ada banyak sakit penyakit, saya terus sakit, saya harus menghadapi bahasa budaya baru. Sering saya ingin menolong, tapi karena saya kurang mengerti budaya di sini, banyak miskomunikasi atau saya malah menyakiti atau buat orang tersinggung padahal niat saya baik. Ada banyak sekali beda makanan, beda semua. Saya orang yang suka berdiam diri, saya dulu punya kamar sendiri dan rumah besar dan suka di alam, punya mobil sendiri, senang bawa mobil berjam-jam entah kemana. Saya harus belajar bergantung pada orang saya yang dari 9 tahun mensponsori anak saya yang butuh disponsori, itu mempermalukan. Ya banyak sekali diejek, dibilang bule-bule, ya pas ditertawain semua, ya semua harus dilewatin. Ya. Iya. Tadi kalau di video tadi ada foto Amanda lagi lari ya. Iya. Itu lomba. Iya, lomba lari. Iya, di mana betul. itu? Iya, itu di Kansas dulu. Jadi ada prestasi di dalam olahraga. Sedikit saja. Iya. Jadi waktu atlet anak lari. SMA, iya. Pada saat saya kejar kuliah, mau dapat beasiswa karena untuk menjadi atlet profesional tahap pertama harus lewat universitas dulu. Jadi saya kejar itu. Dan sampai ke State Championship dan Junior Olympics, sempat juara di Amerika dulu waktu anak SMA. Jadi emang cita-cita waktu kecil dulu ingin jadi pelari profesional gitu? Iya, cita-cita. Tapi itu kemudian ditinggalkan? Iya. Karena Tuhan bilang go. Betul, ada cita-cita dia. Kita punya cita-cita sendiri, dia punya cita-cita yang lebih luar biasa ya. Jadi beasiswa tadi ditinggalkan juga? Iya, betul Pak, iya. Untuk mengabdi dan memberikan pelayanan di Indonesia. Jadi ketika Amanda pertama kali menginjakkan kaki di Indonesia, atau tepatnya di Jakarta, apa yang pertama Amanda lakukan? Saya langsung ke panti asuhan. Panti asuhan? Iya. Dari mana Amanda tahu ada panti asuhan ini? Luar biasa kisahnya. Ada beberapa panti saya cari online, dan saya kirim email bagaimana kalau saya datang menjadi volunteer. Dan setelah lama panjang ceritanya, lama saya menunggu jawaban sampai saya di situ saja sebelum berangkat sudah mau menyerah, dan saya bilang ke mama,
Saya pulang, saya nggak jadi saja ke Indonesia. Saya udah kirim email ke beberapa panti asuhan, tidak Nggak ada yang dapat respon. jawaban. Saya kuliah saja, Mak. Saya udah nunggu sebulan lebih. Pasti Tuhan sudah kasih jalannya kalau ini rencana dia, tapi ternyata Tidak ada yang balas, tidak ada yang respon. Iya, tapi mama saya saking bijaknya, dia bilang dari satu sisi dia senang, oh ya baguslah kau di sini aja, tapi dari satu sisi dia tahu nih panggilan dalam hidupku, jadi dia bilang, Amanda, kalau kamu tahu kau dengar suara Tuhan, go, kamu harus taat. Kenapa masih persiapan kuliahmu? Harus benar-benar batalkan kuliah, baru Tuhan akan bekerja, dan itu yang terjadi. Esoknya langsung saya buat di medsos. Amanda, jadi Amanda ini berasal dari mana? Amerika, Pak, di Kansas dulu. Kansas. Iya. Oke, jadi dari masa kecil lahir di sana atau? Lahir di Colorado, terus usia 11-12 tahun pindah ke Kansas. Oh, pindah ke Kansas. Sampai pindah ke Indonesia. Iya. Jadi sejak kapan Amanda ini ke Indonesia? Pertama kali saya datang ke Indonesia 17 tahun pada tahun 2013. Tapi benar-benar pindah 2015, jadi sudah mau 10 tahun. Jadi kenal pertama tentang Indonesia dari mana? Saya mensponsori anak lewat ada organisasi namanya Compassion International. Saya dapat anak dari Indonesia, itu pertama kali. Saya hari itu masih berusia 9 tahun. Jadi 9 tahun? 9 tahun. Jadi masih iya. anak kecil? Iya. Oke, Tapi terus? saya dapat ada uang saku dari orang tua, dan setelah saya dengar ada anak yang bisa disponsori dan kebetulan cukup uang untuk mensponsori mereka, ya saya cari anak dan dapat di Indonesia. Pertama kali saya baca kata Indonesia hari itu, langsung Tuhan taruh di hati. Nah, suatu saat melayaniku di situ. Oke, jadi anak ini tepatnya dari mana? Di Sulawesi, Pak. Di Sulawesi Utara atau Selatan? Utara. Utara. Iya, Manado. Apa yang membuat hati Amanda hari itu dek? Aku lebih ingin bantu anak ini. Iya, ya ada momen sama Tuhan kadang susah dijelaskan. Tapi saya doakan Tuhan yang mana ya, dan ya kemudian ada kan banyak pilihan negara-negara, dan pada saat saya baca Indonesia pertama kali ada momen sama Tuhan. Apalagi pertama kali saya lihat wajah anak asuh, langsung Tuhan, nah itu dia gitu. Susah dijelaskan, ada gerakan hati gitu. Iya. Okay. Itu pertama kali tahu tentang Indonesia. Betul, jadi selama ini belum tahu tentang Indonesia. Belum, Pak. Namanya usia 9 tahun kan. Belum tahu semua negara. Baik, nanti cerita ya. Iya. Bagaimana awal mula Amanda kemudian merasa memang Indonesia ini tempat untuk pelayanan ya. Ini ada panggilan, ada calling di sini ya. Tapi sebelum itu kita simak dulu tayangan berikut ini. Saya mau hidup saya bernilai di kerajaan surga. Saya mau kejar harta surgawi, bukan hanya harta yang ada di dunia ini. Dan itu yang menjadi kekuatan saya, sehingga saya menyeberang lautan itu dan saya pergi 17 tahun ke Indonesia. Perbedaan bukan sebuah alasan untuk selalu berbuat baik kepada sesama. Seperti yang telah dilakukan Amanda Hedges, perempuan asal Colorado, Amerika Serikat ini. Ia menjadi tangan Tuhan untuk melayani anak-anak terlantar di Indonesia. Sejak berusia 6 tahun, Amanda sudah berkeinginan menjadi misionaris dan melayani umat, khususnya anak-anak terlantar. Memilih menjadi pelayan Tuhan bukan tanpa sebab. Ketika masih di negaranya, Amanda mendengar suara Tuhan yang menyatakan suatu hari nanti ia akan melayani umat di Indonesia. Setelah pergumulan luar biasa, ia pun rela meninggalkan keluarga, sekolah, serta semua cita-cita yang sudah ia rangkai sejak kecil, yaitu menjadi seorang pelari. Dan ia lebih memilih melayani umat yang membutuhkan kasihnya di Indonesia. Perbedaan budaya dan bahasa tak membuatnya pantang menyerah. Amanda yakin Tuhan mempunyai rencana yang jauh lebih indah untuknya. Dan ia berjanji pada Tuhan akan menuntaskan tugas kebaikannya di Indonesia. Jadi Amanda, ini waktu masih umur 9 tahun kan bantu anak-anak di luar Amerika. Termasuk Amanda memilih Indonesia, anak Indonesia.
artinya dari kecil sebenarnya sudah ada itu ya, calling itu ya. Iya, betul. Dari selama saya bisa ingat sih, mungkin usia 7 atau 6 tahun sudah saya tahu ada panggilan menjadi seorang misionaris di luar negeri. Setiap kali ada tayangan, ada video atau foto dari luar negeri, langsung hati saya bergerak, saya pengen begitu. Karena saya memang ya mencintai Yesus dari kecil, itu sesuatu yang saya tidak bisa jelaskan, tapi saya bersyukur dari dulu tidak pernah satu hari saya melewati tanpa ada Yesus. Jadi dari kecil sudah ada pelayanan itu ya. Apa yang dilakukan waktu kecil itu? Waktu kecil ya dari kecil saya melayani di gereja juga, jaga anak-anak, bayi-bayi gitu di nursery. Dari dulu memang senang dengan anak-anak dan lama-lama Tuhan taruh di hati panggilan menjadi ibu bagi anak-anak yang tidak punya seorang ibu. Gitu Pak. Jadi anak-anak yatim piatu khususnya saya paling punya hati untuk mereka karena saya punya orang tuanya yang luar biasa dan saya dekat sekali sama mama. Udah mau menetes air mata aja lihat wajah mama saya tadi, apalagi di musim Natal selalu merindukan dia. Tapi saya bayangkan anak-anak yang tidak punya seorang mama. Saya tidak bisa bayangkan itu dari kecil. Itu mimpi terburukku kalau ada sesuatu yang terjadi dengan mama. Dan saya tidak bisa paham bagaimana hidup kalau saya tidak punya seorang mama. Jadi makanya setelah saya sudah besar, saya rela bahkan meninggalkan mama saya supaya anak-anak yang tidak punya mama bisa punya mama. Luar biasa. Ya, itu yang Amanda lakukan ya, sudah mulai ada perhatian untuk menolong orang-orang atau anak-anak yang tidak punya orang tua, atau lebih spesifik lagi yang tidak punya ibu ya. Nah, tapi apakah Amanda pernah bertemu kembali dengan anak yang Amanda bantu waktu kecil dulu? Iya, tadi ada fotonya juga pernah berkunjung. Ada. Kami hampir seusia kami. Saya memang hari itu mau cari teman, jadi saya cari yang hampir seusia dengan saya biar kami kirim surat. Jadi ya usianya hampir sama dengan saya, hanya beda setahun. Jadi setelah bantu masih ada hubungan, masih ada komunikasi? Ada Pak, kami kirim surat dan namanya sampai siapa? sekarang masih WhatsAppan, video callan. Namanya Adisti. Adisti. Iya betul Pak. Jadi pernah ketemu, di usia berapa waktu ketemu? Saya 22 tahun kalau nggak salah. Jadi dia juga umur 22 tahun? 21 tahun. Oh, lebih muda sedikit kalau ya? nggak salah. Amanda, apakah orang tua tidak khawatir ini anak umur berapa? Berarti 18 tahun ya waktu itu ya? 17 terus 18 tahun tinggal di sini. Nah, orang tua bagaimana reaksinya ketika Amanda bilang, aku mau melayani di Indonesia? Iya, mereka senang, Bapak dan Mama. Senang? Iya, mereka mendukung. Karena mereka sudah melihat dari usia 9 tahun, memang jelas saya punya panggilan dalam hidup. Bahkan setelah saya mulai mensponsori anak asuh, saya minta dibeli, ada Rosetta Stone, kursus bahasa Indonesia. Dan mereka pun pesan, mereka pun beli. Padahal itu mahal, hampir 2 juta kalau nggak salah hari itu. Tapi ya mereka dukung, mereka lihat memang jelas ini panggilan. Jadi setelah hanya ya pasti ada tantangan, ada ya kesulitan karena kami pikir nanti, saya pikir setelah udah jadi atlet profesional, udah kejar cita-cita, sudah kuliah, tapi tiba-tiba Tuhan bilang go pada saat saya masih 17 tahun. Jadi kami semua terkejut, sedih, tapi tetap kami tahu ya, memang benar ini rencana Tuhan. Jadi mereka mendukung. Hanya yang masalah organisasi itu memang bapak saya pada awalnya dia tidak mendukung karena dia bilang sama saya, Amanda ada cara menjadi seorang misionaris, harus lewat organisasi, harus gini, cari donatur, buat fundraiser, belajar bahasanya dulu ya, banyak cara. Dan saya bilang, ya maaf Pak, saya hormati pendapat Bapak, tapi kalau saya sudah dengar suara Bapakku di surga dan dia bilang go, dan saya tahu pasti maksudnya go sekarang, pesen tiket, ya Tuhan pasti akan menyertai saya. Dan Bapak saya yang pertama bilang, ya memang saya salah itu, memang ini rencana Tuhan luar biasa, bukan berarti lewat di organisasi itu salah atau tidak. Luar biasa, banyak misionaris datang lewat organisasi dan itu bagus banget pelayanan. Cuma itu bukan jalan untuk saya. Setiap kita punya panggilan yang unik, itu masalah kita manusia, kita ambil prinsip dari kisah orang lain, ya itu tidak boleh. Kalau untuk saya, Tuhan mengizinkan saya menderita, saya harus datang sendiri, saya harus belajar bahasa secara alami. Dan ya alami itu semua sakit penyakit, semua
bersama dengan Tuhan, dan makanya ada kesaksian saya karena Tuhan kirim saya, dan saya buat prinsip dari awal saya tidak akan buat fundraiser atau minta-minta cari donatur atau apa. Saya bilang ke Tuhan, kalau memang ini benar Tuhan, Engkau akan cukupkan, dan itu yang dia lakukan. Begitu banyak cerita mujizat dari hal kecil sampai hal besar, dari sepatu, baju sampai rumah. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan, Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Renungan Firman Tuhan hari ini dengan judul Yahudi dan Samaria. Firman Tuhan dalam Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 19 menceritakan tentang percakapan Yesus sebagai orang Yahudi dengan perempuan Samaria, yang di antara orang Yahudi dan orang Samaria tidak saling bergaul karena ada perselisihan. Dalam perikop tersebut, Yesus membuka percakapan terlebih dahulu. Selanjutnya, Yesus menunjukkan bahwa Yesus tahu segala sesuatu tentang suami perempuan Samaria itu, dan perempuan Samaria itu membenarkan Yesus. Pelajaran untuk kita adalah ketika bertemu dan bercakap-cakap dengan Yesus, hidup kita diubahkan. Segala perselisihan dapat diakhiri, segala hubungan yang buruk dapat dipulihkan, karena Yesus adalah pribadi yang mengetahui segala sesuatu yang terjadi, dan Yesus berkuasa memulihkan segala sesuatu menjadi lebih baik seturut kehendak-Nya. Mendekatlah padanya, rasakan kehangatan kasih-Nya, dan lihatlah hidupmu akan Tuhan perbaharui selalu. Tuhan memberkati.的怀